Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Salam penghormatan kepada bapak-bapak pengurus Masjid Raya Limo Kaum, seterusnya kepada nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, ibu-ibu, bundokan duang, pemuda-pemuda, harapan pemudi dan pemudi-pemudi, idaman pemuda. Nan gadang ndak kadimbau gala, nan kete ndak kadisabit namo. Kita berharap kita yang hadir pada malam hari ini di masjid ini termasuk kepada orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap tidak ada satupun yang akan menghalangi rahmat Allah turun kepada kita. Kalau seandainya terhalang kita daripada rahmat Allah, maka hidup kita ini akan menjadi hampa, menjadi sia-sia. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah ini adalah sumber kekuatan, sumber ketenangan, dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Apa di antara yang menyebabkan terhalangnya rahmat Allah kepada kita? Di antaranya adalah adanya hati yang saling berjauhan, adanya pertikaian, adanya perselisihan. Jangankan rahmat Allah akan turun, kalau ada yang berselisih, ibadah saja tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak, ibu, kalau ada awak nambah selisih, bacaka antara sesama awak, jangankan rahmat Allah turun, ibadah saja tak akan diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Amal kita ini diangkat setiap waktu. Setidaknya 2 kali sehari diangkat amal kita ini kepada Allah. Ketika malaikat-malaikat yang membawa amal itu akan berangkat kepada Allah, maka Allah mengatakan, tangguhkan, tangguhkan, tangguhkan. Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa ditangguhkan ya Allah? Lalu kata Allah, antara dia dengan si fulan masih ada khusumat, ada berselisih. Jadi kita berharap jangan sampai ada yang menghalangi rahmat turun kepada kita. Kita satukan hati kita. Kalau ada perselisihan, kita usahakan untuk bisa islah, perbaikan insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan, berterima kasih kita kepada Allah. Dalam bahasa yang sudah akrab dari bahasa Arab, bersyukur terhadap pemberian Allah kepada kita. Sampai malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, masih diberi Allah kekuatan, masih diberi oleh Allah kesempatan, sehingga kita bisa datang di masjid yang mudah-mudahan dipenuhi oleh keberkahan ini. Masjid yang sudah berumur berabad-abad, kita bisa menikmati ibadah di sini. Maka wujud syukur kita adalah kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepadanya. Tanda orang yang bersyukur, apapun yang dia terima, dia pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi perbanyak ibadah. Alhamdulillah itu adalah ujung daripada kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang Bapak Ibu, kita ini hanya pandai berterima kasih kebanyakan terhadap nikmat yang nampak. Terhadap nikmat yang tak nampak sering kita lupa. Kalau kita mendapatkan uang, kita pandai berterima kasih. Misalnya ibu-ibu yang ikut arisan,
tercabut namanya, dapat giliran. Ketika itu ibu akan baca apa bu? Alhamdulillah. Bapak ibu yang menjadi ASN pegawai negeri, ketika dia menerima gaji, terlebih-lebih menerima gaji yang ke-17. Ada gaji 17 pak? Tidak ada alun-alun ya. Tunggulah nanti, insyaAllah ada gaji 7 balik. Baru sampai 3 balik baru. Ketika dia terima gaji itu, dia sudah bilang Alhamdulillah. Ketika seorang yang menunggu kelahiran anak, dapat dia anak, dia baca Alhamdulillah. Anak tamat sekolah, Alhamdulillah. Sudah wisuda, Alhamdulillah. Selesai wisuda dapat pasangan, Alhamdulillah. Sudah dapat pasangan, dapat anak, berputar terus. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia nampak dia, maka kita Alhamdulillah. Tapi terhadap yang tak nampak, lupa kita kadang-kadang. Kita hadir di masjid ini, setidaknya ada 3 nikmat Allah kepada kita pak. Ada 3 nikmat Allah. Yang pertama, nikmat apa? Nikmat sehat. Sehat ini sering dilupakan orang pak. Orang itu tahu kalau sehat itu nikmat kalau sudah terasa sakit. Jadi kalau mau tahu nikmatnya sehat, tanya kepada orang sakit. Tidak usah sakit yang besar. Kemarin sakit yang ditakuti itu pak, sakit COVID namanya pak. Takut orang COVID itu. Tidak usah penyakit yang begitulah, yang kecil saja. Penyakit mulut, penyakit muncung, sariwawan. Ya pak. Ketika kita menderita sakit mulut kita, itu baru tahu nikmat. Bapak ibu, tahu tak bapak ibu kalau mulut awak ko gadang, muncung awak ko gadang, tahu tak pak? Percaya tak pak? Muncung awak ko gadang ko pak? Sajak dari talu ikan sampai ke kabau masuk dinya pak. Iya tak pak? Sajak dari talu ikan dan ketek sampai ke kabau masuk muncung awak ko. Ketika makan kabau, makan jawi, ndak cukup dagingnya saja dah pak, jo tulang-tulangnya, bahkan jo iku-ikuannya, jo kulitnya dimakan pak, masuk ke dalam muncung pak. Tapi itu bila ketika muncung sehat. Tapi cubalah kalau seandainya lah masalah muncung awak, jangan kata lu ikan, jangan ke sapi, jangan leka rupuak jange. Air saja kadang-kadang susah untuk lalu. Kalau tidak percaya, tanyalah ke nan tua-tua pak. Apa ibu di sekolah nado nan tua nampak dan bola dah? Masih muda. Tanyalah ke orang tua pak. Kalau masalah naik panih badannya, tu rek gigi lah sakit tu pak. Ala payah makan tu. Ingin jo makan kerupuk, pak. Tapi lain bisa dimakan, tak badaruaknya ledo, balik. Dicelupkan ke air. Bacucuit makan kerupuk lebar. Maka kesehatan adalah nikmat dari Allah. Orang yang tahu nikmat sehat itu adalah ketika dia dalam keadaan sakit. Tanya nikmat sehat kepada orang sakit. Yang kedua, mohon maaf ke seksi konsumsi. Ya, mohon maaf ke seksi konsumsi kalau ditunda dulu banyak. Mohon maaf tak mengurangi rasa hormat ambo. Ambo kalau lah ke tengah aku kue pecah pengen ambo. Kalau lah ke tengah ia sedang mengecek ko pak pecah pengen. Walaupun dalam adat awak ko, ia balataan ia dulu baru mengecek ke itu pak. Tapi dengan menyusun 10 jari kepala nanci anggota kuakan mohon maaf ambo pak. Kalau di majelis sebaiknya guru kami, ada guru kami nama beliau Syekh Nurdin Almargo. Beliau orang Banjarmasin. Itu ketika kami baraja coba beliau dulu itu ketat benar tu pak. Jangan kalau makan kue sedang mengaji pak. Main yang lain saja tu disuruh beliau keluar tu. Itu namanya adab. Jadi mohon maaf ke seksi konsumsi ya. Mohon maaf pak. Bapak ibu beko sudah sholat isya aja langsung pulang. Wa abian kue iko bersama-sama. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua bapak ibu, nikmat nandak nampak di awak tu adalah kesempatan. Maksudnya kesempatan kok. Ketika kita bisa datang ke masjid,
Itu adalah nikmat dari Allah, Pak. Kenapa? Tidak semua orang bisa datang. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu, Pak, kalau disabui kok karajo di rumah itu selilit pinggang. Betul, Bu? Betul, Bu? Rasanya kalau dihitung karajo ibu-ibu kok ndak kata tinggal doh. Tapi nek karena Allah aja kesempatan bisa ibu datang. Di rumah bapak ibu, bapak-bapak nan punya ibu kok. Bapak-bapak sekolah punya ibu saudaranya di rumah. Lai, nama nan dulu jago ibu atau awak, Pak? Ibu-ibu langsung menyerobot dulu ibu. Mana dulu lalu, apa atau ibu? Apa? Ya. Baik itu kerajo ibu-ibu orang padusi ke, Pak. Walaupun ambolun pernah menjadi orang padusi le, Pak. Tapi menjaliak kerajo orang padusi ko ya ampun namo. Tapi banyak orang padusi ko nak datang kamu saja, Pak. Kenapa? Allah beri dia nikmat kesempatan. Maka ketika ada kesempatan, pergunakanlah untuk beribadah. Itu tanda kita bersyukur. Banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita semua bisa hadir untuk beribadah. Ada waktu bagi kita, maka syukurilah itu, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, nikmat Allah yang sering dilupakan dan tidak diketahui, apa itu? Nikmat iman. Apa itu nikmat iman? Motivasi kita beribadah itu iman. Mangga awak datang kamu saji bana salat, Pak. Mangga nak di rumah saja salat. Kalau salat kamu saji awak berjamaah, salat maghrib, isya, subuh awak ngikut imam. Imam akan membaca ayat. Kalau awak ngikut imam tentu tergantung kepada imam. Boleh jadi imam membaca ayat panjang. Tapi kalau salat di rumah, kecepatan bisa diatur. Mau 120 km per jam bisa. Tapi kenapa kita datang ke masjid salat? Itu karena ada nikmat, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruduk di rumahnya, kemudian dia datang salat ke masjid, maka setiap langkahnya akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Bau dua di rumah, pai kamu saji, langkah awak menjadi penggugur dosa-dosa kita. Pemberian dari Allah. Kenapa kita harus mendengarkan ceramah? Sekarang sudah ada YouTube. Gosoknya tapak tangan. Carilah ustaz-ustaz nan viral, Pak. Ustaz Anang ke-7. Bisa kita mendengarkan pengajian di rumah dengan HP, mendengarkan radio, menonton TV. Tapi kenapa mesti datang ke masjid? Kita bisa mendengarkan ceramah di sini, di rumah, sambil mengopi, sambil tidur, sambil masak. Bertambah ilmu kita. Tapi ada satu yang kita tidak dapat. Apa itu? Keberkahan majelis ilmu. Keberkahan majelis ilmu. Walaupun beko tiba di tempat mengaji, lalu. Tapi sekolah tak ada nan lalu dah. Mami ciang matu ada. Nan lalu tak ada dah. Tapi dapat keberkahan, didoakan oleh malaikat, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi mau saji ko, Pak, mau saji ko sampai menyenangkan ko. Jadi kalau ada kawan bapak ibu mengeluhnya tidak bisa lelok, bawa kamu saji. Bawa kamu saji. Katiku ada ceramah, Pak. Ceramah ko lama. Ustaznya tidak viral doh. 5 minit mendengar ustaz ceramah pasti lelok langsung. Itu biasanya dah, Pak. Dan itu nikmat yang harus kita syukuri. Salat kita berjamaah. Kenapa kita mau mendapatkan pahala? Salat berjamaah, maka potensi untuk diterima akan lebih besar daripada salat sendirian. Itu nikmat, maka syukurilah. Ketika masih sehat badan, masih ada kesempatan, masih ada motivasi untuk beribadah bersama-sama, pergunakan. Itu adalah nikmat yang tak bisa kita cari. Baru kita ucapkan alhamdulillah.
Kemudian bersalawat kita dengan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada lafaz salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Lafaz salawat lebih 40 macamnya. Lebih 40. Salawat dan salam penting kita baca. Kenapa hukumnya wajib, Pak? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu. Sallu itu kalau dalam bahasa Arab lafaznya fi'il amar, perintah. Berselawatlah, wajib hukumnya. Wasallimu taslima, ucapkan salam penghormatan kepada Nabi. Baca salawat dan salam hukumnya wajib sama dengan wajibnya salat. Maka jadikan salawat menjadi salah satu zikir yang akan kita baca pagi, petang, siang, malam. Banyak faedah salawat itu. Bapak Ibu, ibadah-ibadah lain itu memerlukan modal. Mau bersalat kita ada modal, bekerja dulu. Pergi berwuduk. Sudah berwuduk, kita lakukan takbiratul ihram, rukuk, sujud dan segala macam syarat dan rukunnya. Mau puasa harus bekerja kita dulu. Apa itu? Tahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau bersedekah mesti ada modal, ada harta. Mau pergi haji mesti ada istita'ah, mampu moral maupun material. Perlu modal. Tapi salawat itu tak perlu modal. Amalan paling ringan salawat, tapi faedahnya amat sangat besar. Banyak sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang faedah bersalawat ini. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. 1 kali seorang hamba baca salawat, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bagaimana Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat? Diampuni 10 dosanya, diangkatkan 10 derajatnya nanti di hari kiamat. Modalnya apa? Mau menggerakkan lidah saja, Pak. Tidak perlu payah-payah. Bayangkan kalau kita bersalawat 10 kali, 100 kali, 500 kali, 1000 kali kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa dosa yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, izinkan ambo bertanya, siapa ibu pisiko nandak berdosa? Coba tunjuk tangan. Nani ndak pernah berduto, coba tunjuk tangan. Aduh, berarti kok paduto sadonya kok. Kurang paduto ya Pak. Termasuk dosa Pak. Dosa ko ada dosa gadang, dosa ketek, ada dosa nan disembunyikan, ada nan terang-terangan, ada dosa yang dilakukan dengan sadar, ada dosa yang dilakukan dengan tidak sadar, ada dosa yang dilakukan dengan terpaksa, ada dosa yang dilakukan karena ikhlas. Ada dosa tapaso Pak. Ba mangko bakarajuan tapaso. Tapaso Bo. Contohnya ada jamaah Bo dulu. Seorang guru Pak. Bertanya ke Ambo, Ustaz, Ambo ingin bertanya, apa pertanyaan Bu? Ambo di sekolah Ambo ada suri yang harus Ambo tanda tangani. Kawan-kawan Ambo lah menanda tangani sadonya. Tinggal Ambo dulu menanda tangani le. Ambo surang le. Bada ibu tanda tangani, Ambo baca isi suri itu tidak sesuai kenyataan dengan isi suri. Ambo disuruh untuk menandatangani. Kalau tidak ditandatangani,
maka ambo akan dimutasikan, ambo dipindah. Kamai ibu dipindah ke Mentawai. Ketika itu orang takui ke Mentawai, Pak. Kini orang bekerja ke Mentawai, banyak piti Mentawai ke Debak. Takui orang ke Mentawai. Produksi punya suami, punya anak, Pak. Kalau tidak tanda tangani, pindah ke Mentawai. Jadi Pak, tapaso ambo panando tangani, manangi ambo nando tangani Ustaz. To kecam ambo bertaubatlah kepada Allah. Itu tapaso namanya tu. Tapi besok jangan diulang je nak. Tapaso. Adolo dosa dan ikhlas. Dosa tapi buat ikhlas, Pak. Bapak Ibu, ambo nak tahu lah bara lama Bapak Ibu di Masjid Raya Lima Kaum ko dikajian oleh ustaz-ustaz. Ulama-ulama awak mungkinlah banyak nak mengajikan. Mungkin ada beliau nak menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 2 balik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menghibah sebahagian terhadap sebagian yang lain. Apa itu ghibah, Bu? Apa ghibah, Bu? Hah? Gunjiang, Pak. Apa itu ghibah? Kamu membicarakan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Kalau yang kamu bicarakan itu ada pada dirinya, maka itu adalah ghibah. Kalau tidak ada, maka itu adalah fitnah. Kedua-duanya adalah dosa. Hukum berghibah ini halal atau haram? Bu, haram. Artinya kalau awak berghibah, bergunjing kau, badoso atau bapalo, Pak? Badoso. Tahu dosa sepakai awak go, Pak. Tapi adonan menggarajokan dosa ko dengan ikhlas. Keceknya sabananya wak kan bagunjiang ko tapi kaba alai. Sabananya wak bagunjiang ko tapi kaba alai. Kaba alai ko ikhlas namanya ko, Pak. Karena kita diliputi oleh dosa, maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, diberilah kita jalan-jalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Salah satunya adalah dengan bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 10 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakailoknya sehari bisa baca salawat 1000 kali. Tidak bisa 1000 kali 500. Tidak bisa 500 diskon 50% lagi 250. Tidak bisa aja 250 diskon 50% lagi 125. Tidak bisa aja 50 kali. Tidak bisa aja 10 kali. Tidak bisa aja sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tidak bisa aja sekali, maka pergi ke kantor wali negari, melaporkannya wali. Ya, ambo ka malapor Pak Wali. Ni ka dilapor. Tidak bisa ambo bersalawat agak sekali sehari doh. Dikeluarkan suri oleh Pak Wali Nagari. Judulnya suri Anyui. Judulnya suri Anyui. Maka perbanyak salawat. Jangan anggap remeh salawat ini. Banyak lafaz-lafaz salawat. Bapak Ibu rahimakumullah. Di samping itu salawat menjadi penghubung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengungkapkan kecintaan kita, mengungkapkan rasa terima kasih kita, mengungkapkan kerinduan kita. Ada satu syair yang mengatakan, ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi
wa sallim. Karena rindu kita baca salawat, karena cinta kita baca salawat. Mudah-mudahan dapat kita faedah salawat di dunia, terutama nanti di akhirat, menjadi payung bagi kita, menjadi penanda bagi kita, nampak kita oleh Rasulullah, lalu beliau akan memberikan kita syafaat insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam waktu yang terbatas kita akan mereview, mengenang pertukaran tahun Hijriah. 1445 sudah kita lalui, 1446 sudah kita tapaki. Mungkin gaung pertukaran tahun Hijriah ini tak semeriah, tidak segelegar pertukaran tahun Masehi, terutama bagi kita rakyat Indonesia ini yang penanggalan kita masih terkait dengan penanggalan Masehi, sehingga pikiran kita masih lebih cepat menghafal, menyebut kalender bulan-bulan di bulan Masehi dibandingkan kalender di bulan Hijriah. Contohnya Bapak Ibu, bulan Zulkaidah tu bulanan kabara tu. Bulan Zulkaidah. Bulanan kasabale. Kalau bulan Safar, ke bulan Safar kalau bulan September langsung dapat. Kalau bulan Hijriah ditanya kece-kece anak muda kini agak lola Pak. Lola tu loading lambat. Tapi kalau Hijriah Masehi cepat kita. Bapak Ibu, penanggalan Hijriah sebagai seorang muslim itu perlu kita ketahui. Kenapa demikian? Setiap ibadah kita berkaitan dengan penanggalan kalender Hijriah. Makanya setiap bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender Hijriah itu diperingati. Walaupun sebenarnya titik tolak daripada kalender Hijriah ini adalah berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Walaupun perpindahan beliau itu bukan dalam bulan Muharram. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah bukan bulan Muharram, tapi beliau meninggalkan rumah pada tanggal 26 Safar. 26 Safar beliau meninggalkan rumah, kemudian bersembunyi di Jabal Thur selama 3 hari. Kemudian tanggal 1 Rabiul Awal beliau berjalan ke Madinah, sampai beliau di sebuah desa namanya Quba, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau menetap di Quba itu. Tanggal 16 Rabiul Awal Nabi datang ke Madinah, tapi beliau belum menetap di Madinah. Beliau datang untuk melaksanakan salat Jumat yang pertama, tanggal 16 Rabiul Awal. Tanggal 26 Rabiul Awal baru Nabi pindah ke Madinah. 1 bulan perjalanan Nabi. Perpindahan Nabi itu yang dijadikan sebagai tolak ukur tanggal dan penanggalan kalender Hijriah ini, maka disebut dengan Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, awak harus tahu kok tanggal lahir awak setidaknya, Pak. Bapak Ibu setidaknya tanggal lahir kita menurut kalender Hijriah mesti tahu, Pak. Ibu-ibu ada yang tahu tanggal lahir ibu kalender Hijriah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Kalau ada yang tahu bagi hadiah. Alhamdulillah, tidak ada yang tahu dah. Harus tahu kita. Baca rohnya kini mencarinya. Kini sudah ada teknologi. Tanya ke Angku Gogo. Tanya Angku Gogo merubah kalender Masehi ke kalender Hijriah. Masukkan tanggal lahir kita, rubah ke kalender Hijriah, langsung dia keluar. Cet, sekian detik langsung keluar pencarian sekian ribu. Boleh jadi kelahiran kita di tanggal Hijriah itu adalah hari besar, hari mulia. Kalau ambo alhamdulillah tahadus bin ni'mah, ambo mensyukuri nikmat, ambo ceritakan Bapak Ibu, ambo ketika lahir alhamdulillah seluruh dunia orang merayakan kelahiran ambo. Tanggal 10 Zulhijjah membantai kambing orang, Pak. Membantai jawi, membantai unta tanggal 10 Zulhijjah, Pak. Tahun 1393. Umur ambo kini menurut kalender Hijriah 53 tahun.
Kalau kalender Masehi 50 mu ambo bro, saganggam merubah. Tahun 70 ampe lah ya. Harinya hari Jumat. Ambo takana kakak ambo yang paling tua bercerita, ketika ambo lahir itu bapa ambo Allah yarhamu akan pergi berkhutbah hari raya Idul Adha. Ambo lahir. Ketika itu yang dibaca oleh dalam khutbah bapa ambo adalah surah Al-Maidah ayat 3. Potongannya al-yauma akmaltu lakum. Sainggo sia nang kadigian namo. Sudahlah, dia kialah namo akmal. Ketika kapai ke Mesir, kece orang di imigrasi kalau pai ke Arab dah boleh nama cie, harus dua, maka ala ka ditambah. Akhirnya ditambah nama ayah ambo di belakang Abdullah. Ayah ambo Abdullah namanya, Akmal Abdullah. Harus tahu aku. Tinggal mencari di sini ada. Nah, bertukar tahun itu apa artinya? Kalau dari segi umur bertukar tahun tu bertambah umur awak. Bertambah umur. Angkonya tambah gadang. Tapi kesempatan hidup makin berkurang. Kalau ada awak bertambah umur apa? Dalam surah Yasin telah dikecekkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang dipanjangkan umurnya maka dikurangi kesempurnaan badannya. Bertambah umur maka berkurang pak. Anam berkurang, banyak nan kurang. Rumah-rumah lah banyak nan goyah. Lah banyak nan taraso. Apolailah keperluan nampak. Ado pantun nambo Muharram 1 sampai 6 sinayan pakan dibaso. Kalau badan kalau umur lah keperluan nampak di sinan banyak nan taraso. Muharram 1 sampai 6 sika duduk di tepi bandar. Kalau umur lah keperluan 6 di maduduk mesti bersandar. Sika duduk di tepi bandar di bawah rumpun awu, di maduduk mesti bersandar, ditambah manaku aja mau jual. Kapal 6 dah percaya apa cuba lebih suka pak. Kalau lah kapal 6 mau apa banyak nanti raso. Kalau duduk tu tak bisa nak bersandar leh. Sekali bersandar kapal lo tertaku sekali. Tak sanang kaki kau nanti lipek kau hanya ingin mau jualnya. Begitu bertambah umur kita. Tak ada orang bertambah tua itu bertambah kuat dia. Dulu mungkin awak ada yang ke sawah ke ladang pak, padi jauh di bawah lurah, dipikul padi sakaruang pak sambil basiu melarikan ke rumah. Kini jangan melarikan bareh padi sakaruang pak, kaki sen ke diangkek tu dua nak janjang ke didaki ke masjid raya konya iyalah. Ambo nak mencemeh dah pak, ambo tarasogana dah ambo pak. Tak rasa dia ambo ketika muda dulu, ambo muda dulu pak, ndak lahir langsung putih sekali jengbi dah. Tak rasa dah air gaik ko ya lau lambe benar. Kini terasa pak, kalau duduk di mimbar ko ndak boleh lebih daripada sabotu air mineral dah pak. Air mineral itu 600 ml, itu sama je 60 minit pak. Lebih dari 60 minit itu, ambo nak minta air dah pak, ambo nak minta air dah. Ambo sudah minum tadi, mau nak minta air dah. Jangan Rasulullah pak pengurus pak, Rasulullah mau nak minta air. Cuma nak mau mengecekkan pak, kalau lah lebih 60 minit duduk kau, kau lah banyak nanti rasul kau pinggang kau, ada Allah baahan kata gak pak. Itu maka dengan pertukaran kalender hijrah kau pak tahun baru bapak ibu, ambo nak akan mengaji tentang sejarah. Sejarah bisa awak baca pak, dan waktu tu nak le cukup dah. Ambo kesempatan mengecek 10 minit lainnya. Ada 3 hal yang mesti menjadi perhatian kita. Ya, ada 3 hal yang mesti menjadi perhatian awak dengan pertukaran tahun itu. Yang pertama, kita harus banyak beristighfar. Bertambah umur maka harus banyak beristighfar kepada Allah. Bamu kasihnya banyak beristighfar,
sediakan waktu khusus untuk minta ampun, istighfar. Bulan Muharram adalah bulan di mana hampir mayoritas Nabi dan Rasul Allah mempunyai peristiwa penting di bulan Muharram, Pak. Tak kurang daripada 15 kejadian yang dijalani oleh para Rasul yang terjadi bulan Muharram. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di sorga. Kemudian apa kata Allah? Waskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga. Kulu minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang kamu suka yang ada dalam sorga ini. Bapak Ibu sudah pernah ke sorga? Alole? Semua. Tapi di Bukit Tinggi ada surga, Pak. Namanya Surau Gadang. Coba lalu situ. Tinggal kamu makanlah apa yang kamu suka. Lalu Allah kasih peringatan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati ini pohon. Ada satu pohon, tidak boleh didekati. Jangan dekati. Tapi karena pandainya bujuk rayu iblis, jangankan, sudah dikatakan oleh Allah jangan dekati, Nabi Adam justru memakan buah daripada pohon yang dilarang tersebut. Belum lolos lagi, belum lewat lagi yang dimakan tu sampai ke perut Pak, baru tersangkut kerongkongan, maka lepaslah pakaian kebesaran mereka di surga. Tangga baju seluruhnya. Bangun kau itu, orang nan melanggar perintah Allah tak patut memakai pakaian surga. Cari-carilah mereka daun-daun surga ini pakai untuk menutup aurat. Lalu apa kata Allah? Allah usir mereka berdua dari surga. Surga tu Bapak Ibu nikmat, makan. Keraja orang di surga tu makan minum saja. Tak ada yang lain dah. Kalau kau ibadah kan tak ada ibadah di dunia. Dalam surga makan minumnya. Kalau makan minum saja wali tak gapuk badan awak tu. Lain tak ada buang air gadang buaya ketik, tak ada dah. Di surga orang tak ada buang air gadang buaya ketik dah. Tak ada di surga tu WC dah. WC ahli surga tak ada dah. Makan minumnya, makannya nikmat. Dalam hadis dikatakan makan buah surga itu Pak, gigitan kedua lebih nikmat daripada gigitan pertama. Gigi makin dimakan makin nikmat, makin dimakan makin nikmat. Kemudian mau memetik buah tak perlu menjuluk-juluk leh. Ambil. Tak perlu. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang terlindung. Kalau mereka mau makan maka didekatkan kepada mereka. Bertelekan kau Bapak Ibu, bersandar-sandar, menyantai-nyantai. Kalau ingin memakan buah apel, tidak perlu mambiak katedo, tangkai daripada pohon apel tu datang kawak, jadi ambil sambil lalu langsung dimakan. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi Adam. Tapi fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam diusir oleh Allah dapat kompensasi, diberi satu kalimat, fataba alaihi, dengan kalimat itulah Nabi Adam bertaubat. Apa kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah berbuat aniaya kepada diri kami. Jika engkau tak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk kepada orang yang merugi. Bersujud mereka berdua, Sayyidina Adam dengan Sayyidah Hawa, membaca ini doa, membaca ini istighfar selama 40 tahun. 40 tahun baru Allah terima taubat mereka.
baru mereka bangkit. Dan diterimanya taubat Nabi Adam itu menurut para ulama salafus salihin itu pada bulan Muharram. Jadi Rabbana zalamna anfusana itu istighfarnya Nabi Adam. Makanya bulan Muharram kota lebih perbanyaklah istighfar 100 kali paling tidak. Bangun kita salat tahajud, baca istighfar astaghfirullahaladzim atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kita khususkan. Jangan astaghfirullahaladzim. Itu ndak istighfar. Taranga bunyi pati baru istighfar, Pak. Itu istighfar kita sediakan waktunya. Apabila kita bangun malam salat tahajud, perbanyak istighfar. Begitu juga bulan Muharram ini adalah bulan di mana Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan setelah ditelan. Kenapa dikeluarkan? Dikeluarkan karena Nabi Yunus alaihissalam membaca istighfar atau doa. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada engkau yang ilah kecuali engkau, aku sungguh telah berbuat aniaya kepada diriku. Istighfarnya Nabi Yunus namanya, Pak. Jadi perbanyak istighfar. Jangan sampai tidak beristighfar awak. Minimal 3 kali setelah salat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setiap selesai salat fardu, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi namudo-mudo habis salat assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung ciao saja. Istighfarlah dulu 3 kali. Kodape kita baca itu setelah salat fardu, Pak, sebelum merubah tempat duduk kita. Masih dalam keadaan tasyahud akhir kita baca itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nah, perbanyak istighfar. Yang kedua, momentum pertukaran tahun ini kita mesti banyak bermuhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi. Mai tong-etong mau kuo-kuo. Anang kadetong 2. Yang pertama, hisablah hubungan kita dengan Allah. Ibadah awak ya Allah para lu di paresoba. Ala ko samperono. Laya donan kurang lain. Caro baru 2, caro salat. Caro wak berpuasa, caro wak berhaji atau berumrah. Ibadah kita, zikir kita sudahkah sempurna? Ibadah ko, ibadah mahdah Pak nan utama, ndak perlu banyak dong. Yang penting sempurna. Yang penting sempurna. Salat, wudu. Wudu jangan hanya sekedar membasuh anggota wudu saja. Sempurnakanlah. Kenapa? Karena wudu yang sempurna itu akan diberi keutamaan. Siapa yang membaguskan wudunya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Dibukakan 8 pintu surga untuknya. 8 pintu surga akan dibukakan untuknya. Maka wudhu bagus-bagus. Ambo cara wudu ambo dari dulu sampai kini baalah kira-kira. Perlu kita perbaiki. Itu termasuk muhasibah. Kalau ndak tahu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan malu-malu, Pak. Kalaupun awak lah tua lah gaya awak, Pak, tapi perkara agama kalau ada yang kita tidak tahu, tanya kepada orang yang berilmu. Itu tandanya kita muhasabah. Umur Allah 60 tahun. Ada bapak ibu nan umur 60 sekarang. Ada ya? Tak perlu baru tertentu. Ba'a salat awak nan fardu-fardu sajakah nan dak karajokan baru. Nan sunat Allah tabwi atau alun. Tu perlu awak tanya, Pak. Dek karena bodal awak kepada Allah salah satunya ibadah tu. Walaupun nak masuk ke surga ndak itu dah, tapi perlu. Paling indah, Pak, di samping salat fardu itu salat sunat.
Paling tak 2 balik rakaat tu mesti kerjakan. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 balik. Alah tak kerjakan itu. Kalau lah umur 60 apa, kalau lunjo tak kerjakan, tu kerjakan balik. Lah tak jago nan 2 balik tu bapak ibu, tambah leh dengan apa lagi? Duha. Duha itu salatnya awabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Lah tak jago duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tambahlah dengan tahajud. Tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud kulah nak meninggikan awak. Awak kalau lah tua bapak ibu, itulah dia sinyal oleh Allah untuk salat tahajud. Awak kalau lah tua, sinyalnya makanlah kurang pak. Tanyalah ke orang tua, lai ada orang nan tua makan nasi habis dinyo separiu apa? Ada pak. Lama makananku, lama. Bara lamanya aku lai 2 onggok kah. 2 onggok nasi ampera tu alah senang hati pak lah banyak makan tu. Itulah sinyal dari Allah. Tandanya kalau laba kurang makan maka lalu akan kurang. Kurang kalau makan kurang pak, lalunya kurang. Tapi kalau banyak makan lalu tibu. Maksudnya kurang makan, jago lah malam. Makanya bapak ibu awak kalau lah tua kau malam tu lah terjago situ. 1:30, 1:30, 1:30, 1:30 hampir. Kalau lah tak jago 1:30 jam 1:30 hampir, itu jan pailo ka doktor. Ku doktor ambo kabatanyo, tu ambo kalau lah tersintak malam pukul 2:30 tu ndak muah metu ambo lalok leh. Ndak ada baiknya tu. Karena itulah perintah dari Allah untuk kita bangun beribadah kepadanya. Allah, ya. Solat leh Allah tu. Solat leh bu, waktu lah masuk pak. 2 beraya. Muhasabah. Nan kedua tadi muhasabah hubungan awak dengan Allah ibadah. Nan kedua muhasabah hubungan awak dengan manusia. Pariso hubungan awak jo manusia bapak ibu. Kau dapat awak kau mati bersih lahir bersih batin. Mukasihnya bersih lahir, bersih badan awak kau. Dek karena rancak udah awak tadi insyaallah tiko mati bersih, ndak ada kotoran keluar. Bersih batin kita. Tak ada orang mengumpat ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan meninggal dalam usia sekian, meninggal hari itu tanggal sekian. Ketika mendengar mungkin awak yang disabitkan pak, orang tak mengecek sianan meninggal, sianu alhamdulillah lai mati yo jadinya. Tapi kalau dapat ketika orang mendengar nama kita disebut bahwa kita meninggal pak, orang terkejut, bersegera orang, paling tidak orang akan ikut mensalatkan kita. Makanya jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jagalah kita kalau kita jangan sampai menzalimi orang lain. Maka hisablah diri kita ketika hidup di dunia ini. Yang ketiga, pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah pelajaran-pelajaran yang kita lihat di sekeliling kita, Pak. Ada orang yang tadi pagi masih sehat kuat, tiba-tiba di waktu zuhur dia sudah lumpuh badannya sebelah, tak bisa lagi salat. Ada orang yang ketika salat zuhur tadi dia masih tegap, masih kuat dia, tiba-tiba ketika salat maghrib sudah diumumkan kalau dia meninggal. Betapa banyak tangan-tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri bisa berlari kian kemari, Pak. Tiba-tiba dalam waktu sekejap sudah berubah, tak mampu berbuat apa-apa. Sedang makan, tiba-tiba Pak, lah malosuh meluncur saja ke bawah meja. Dibawa ke rumah sakit stroke.
di pariso di situ, ndak sadar, ndak tahu leh sampai akhir hayatnya tak tahu dengan orang Pak. Maka ketika masih sehat dengan pertukaran tahun ini, pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ini tidak hanya untuk yang tua-tua, yang muda juga bahwa perlu ketahui kematian itu tak melihat tua dan muda. Mumbang jatuh kalapo jatuh. Ndak karena dek tua orang meninggal do. Bara banyaknya nan mudo tiba-tiba meninggal. Ndak karena sakit orang banyak meninggal. Bara banyak orang nan sakit ditunggui oleh orang yang sehat. Kironya orang nan sehat nan dulu meninggal. Maka pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kita berharap pertukaran tahun ini, dosa-dosa di tahun yang lalu diberi keampunan oleh Allah. Dosa yang akan datang mudah-mudahan kalau bisa kita tak memperbuat. Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita dari tahun yang akan datang. Kalau seandainya tak sampai umur ke tahun yang akan datang lagi, ke 1447 nanti, maka setidaknya tahun 1446 Hijriah ini adalah momen yang paling baik dan terbaik di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan di dunia, diberi pula kebahagiaan di akhirat, dan berkumpul kita di akhirat di dalam surga Jannatul Naim dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Kalau seandainya ada benarnya, mudah-mudahan itu datang dari Allah. Kalau seandainya ada kekeliruan, kepada Allah hamba minta ampun, kepada yang hadir meminta maaf. Kita akhiri dengan baca surat Al-As. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.